Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku Aswaja mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajuddin Ahmad M.Hum. Bab 3 adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. 5 dasar utama usul al-khamsah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut menurut pendapat kelompok ini dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Berikut penjelasan mengenai al-usul al-khamsah. Yang pertama, tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, yaitu qodra, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya seandainya hijab hati seseorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena itu, sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'addud al-qudama. Yang kedua adalah prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah yang kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Yang ketiga adalah prinsip al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi, demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Prinsip tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Dihal mengutip pendapat Wasil bin Watok bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi. Yang terakhir yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Soal keempat, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Perbedaan konsep tauhid antara Wahabi dan Aswaja terletak pada bagaimana mereka memaknani sifat-sifat Allah yang terungkap dalam Al-Quran dan hadis, khususnya sifat-sifat yang dianggap memiliki kemiripan dengan sifat makhluk atau mutasyabih. Wahabi cenderung mentafwid atau menyerahkan makna sifat-sifat tersebut kepada Allah tanpa berusaha menafsirkan atau menakwilkannya. Sementara Aswaja lebih menekankan takwil atau penafsiran dan tafwid dalam memahami sifat-sifat tersebut.
sehingga tidak menyiratkan kesamaan antara Allah dengan makhluk. Soal nomor 5, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitabnya Al-Syafa'iq Al-Ilahiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan mengabulkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Masalah takfir ini kami bahas panjang lebar dalam buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang 2. Soal ke-6, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in al-tabi'in. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan semuanya. Allah yang mengatur kehidupan dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan seperti sholat, puasa, zakat, kurban, berdoa, berserah diri, dan berharap hanya kepadanya. Tidak boleh menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah sebagai bukti cipta dan pengagungan padanya. Yang terakhir, tauhid asma wa asifat, beriman kepada nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya. Pembagian tauhid ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang keesaan Allah dan menghindari kesyirikan, dan mempelajari, memahami ketiga jenis tauhid ini sangat penting bagi setiap muslim untuk meningkatkan keimanan dan keislamannya. Ketiga jenis tauhid ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam akidah Islam.